Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha 'alimun qadir. Surah An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 70. Syukur kepada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Amin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat dalam surah An-Nahl, surat yang ke-16 di ayat 70. Allah jelaskan, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah yang menciptakan kita dan Allah juga yang mewafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Dan sebahagian kamu, kata Allah, ada yang dipanjangkan umurnya sampai ke usia lemah. Ardhalil umur itu kepada usia usur atau usia lemah. Artinya ibu bapak, semakin panjang umur kita, semakin lemah kondisi kita. Bahkan kembali seperti bayi. Itu resiko kalau kita diberi umur panjang. Kalau seandainya ibu bapak datang malaikat maut ini kawak malam kok andai senyumat badan merah lo kamu ya bu datang malaikat maut malam kok kawak akan malaikat ibu apa pilih salah satu, dipanjangkan umur sampai 100 tahun atau mati malam kojo. Bagi kira kita pilih bu, panjang umur sampai 100 tahun atau mati malam kojo kecil mereka. Kalau seandainya dari pilihan, bayangkan kita pilih bu. Pilih diam. Golput. Golput. Pilih diam golput. Kalau kita pilih panjang umur, makin panjang umur tadi, makin lama. Menyusahkan ya. Karena Allah jelaskan dalam Yasin ayat 68 kan. Kita coba baca Yasin ini Bapak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapapun yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, pasti kami kembalikan kepada keadaan semula. Dewa balik kanan. Dia makin panjang umur, kondisi fisik awak semakin lama. Jadi bisa jadi awak makin panjang umur, ketergantungan di orang lain apa? Satu dibantu, agak ditolong, lalu ditolongan, gitu. Duduk ditolongan, gitu. Makan pun kadang. Syukur-syukur kau yang maafin awak sabar, kau indah. Nah itu kondisi kalau berumur panjang. Yang kedua resikonya makin panjang umur, makin menurun daya ingat.
Kalau boleh awak pinjam istilah orang kini Bapak, umur 60 sampai 80 itu keceknya PDI Pak. Oh PDI Pak. Penurunan daya ingat. Kalau di atas 80 PDIP lah. Penurunan daya ingat dan pikun. Ya, orang partai. Itu risiko. Tapi kata Rasulullah bahwa pikun atau lupa itu disebabkan oleh setan. Setan itu yang menyebabkan awak lupa. Ini kejadian ketika dalam surah Al-Kahfi kalau ibu bapak baca ketika Nabi Musa disuruh mencari keberadaan Nabi Khidir. Ciri-ciri keberadaannya kata Allah, dia hidup di lautan yang ketika engkau masukkan ikan mati langsung hidup dan berenang. Nah disitulah Nabi Khidir kata Allah. Maka diajaklah muridnya Yusha ibn Nun ini Bapak. Yusha ibn Nun setelah Nabi Isa, setelah Nabi Musa meninggal, yang berhasil membawa orang-orang Bani Israel ke daerah Palestina sekarang. Kalau orang Nasrani menyebutnya Yosua, tapi nama aslinya Yusha ibn Nun. Nasrani menyebutnya dengan sebutan Yosua. Kata Nabi Musa, kita bawa bekal ikan bakar. Nah, tujuannya kedua untuk makan, kalau tidak untuk membuktikan di mana keberadaan Nabi Khidir. Ternyata dalam perjalanan ibu bapak, begitu sampai di laut sampai Nabi Khidir tadi, ikan yang di dalam simpanan sampai letak makanan si Yusha itu tadi melompat keluar itu ikan bakar tadi masuk ke air laut itu langsung hidup berenang. Yusha itu lupa bagi tahu. Begitulah tiba jam makan siang ketika Nabi Musa istirahat olehlah jamnya makan siang pokoklah bekal tadi. Kecil Yusha itu ikan tadi melompat di laut itu langsung hidup berenang. Kecil Nabi Musa di situ sampai Nabi Khidir tu je. Abang situ lihat ni. Ya Allah lupa dengan gara-gara setan yang lebih Allah lupa. Nah, jadi yang menyebabkan kita lupa dan pikun itu adalah setan. Nah kata Rasulullah, kullu da'in dawaun illa da'i. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya kata Rasulullah kecuali dua. Dua pernah dua. Pertama haramun dua. Dua ada dua. Barasa kecewa ke menyuruhan tidak bisa. Itulah terbukti itu Pak. Ambo selalu cari penampilan seorang menteri, tapi menteri itu segala urusan itu. Raja Jokowi segala urusan, Pak Aye juga ngurus, Kabui juga ngurus, Covid juga ngurus. Nah, LBP Pak. Itu saya coba tampil perhatikan ibu, asal masuk TV rambutnya hitam, pada umurnya 70 lebih. Tapi setiap masuk TV rambutnya hitam. Begitu sakit seminggu sih bawa putih langsung putih Pak. Ini nggak bisa ditutup Pak. Ya itulah tuanya masih ditutupinya, dia bikin hitam tadi rambutnya. Sejak tampil di media TV, di masih TV kita cek tetap hitam rambutnya. Jadi penampilannya bodoh tadi. Tapi begitu sakit seminggu saja putih langsung. Dia dua tak bisa diobet. Yang kedua al-maut, mati nak diobet. Nah, dia kata Rasulullah, kalau lupa dan pikun itu disebabkan oleh setan, berarti ada ubeknya. Di malam ini wak bahas tentang ubek pikun selain pada isu ada dua ni pikun apa? Kalau banyak ada dua macam dia. Nangkat dua lagi dok. Jadi kalaupun seandainya Allah panjangkan umur kita sampai arzalil umur, kalau bisa dua pun awak bapaknya sampai pikun. Dan sampai pikun. Nah, itu yang kita minta Allah. Jadi apa obat pikun kata Allah? Pertama, Allah jelaskan dalam surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Siapapun yang lupa akan zikirnya kepada Allah, pasti dia akan dikuasai oleh setan.
dan setan yang akan menjadi korinnya, sahabat akrab. Artinya ya Bapak, orang yang rajin berzikir insya Allah tidak akan kena pikun. Karena zikir itu apa artinya Pak? Ingat, kalau ingat tentu tidak lupa lagi. Namun saya ingat nah itu. Zikir itu artinya ingat. Jadi kalau kita selalu ingat tidak akan lupa. Makanya zikir itu yang utama. Obat zikir, obat pikun yang pertama itu zikir. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya surat 21 ayat 50, zikir yang paling besar itu adalah Al-Quran. Berarti orang yang rajin mengaji, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin berzikir, insya Allah tidak akan kanai. Karena sifatnya setan itu khannas, min syarril waswasil khannas. Dia berbisik ke dalam diri manusia, tapi kalau bisiknya tidak dilangan, khanasnya mundur. Tapi ini tidak menyerah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin, tetap berbisik. Coba bayangkan giginya setan itu waktu ngajak orang kena rakus, tidak tanggung gigi. Tidak ada pantang menyerahnya. Sedetik sebelum mati pun masih diajak dia orang kena rakus. Maka kata Rasulullah, idza dzakharallahu khannas. Kalau awak zikir kepada Allah, setan akan mundur, menghindar. Kenapa Ibu? Karena dalam surah Al-Isra ayat 7 balik itu iblis pernah mengajukan permohonan kepada Allah. Kalau bahasa orang ini permohonan apa Pak? Proposal Pak? Ya. Pernah mengajukan proposal atau izin Allah. Apa kata iblis dalam surah Al-Isra ayat 7 balik? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Saya akan datangi manusia itu dari 4 arah. Depan, belakang, kanan, kiri. Kata Allah, proposal kau di ACC, setujui. Jadi sampai arahnya dikuasai kalau. Dan selalu setan datang kau dari sampai arahnya, depan, belakang, kanan, kiri. Tapi ada 2 yang tidak bisa dikuasai iblis itu. Atas. Kenapa atas tidak bisa dikuasai iblis? Karena itu jalannya zikir. Jadi ketika kita zikir ke Allah, sinyal kita, kontak kita dengan Allah nyambung. Makanya selama kita berzikir, iblis tidak bisa masuk dari arah hati. Karena itu jalurnya zikir itu. Nah ke bawah itu sujud. Sujud itu pantangan banget di iblis di bawah. Makanya kata Nabi, idza qara'tal Qur'an faqala sajadah fasjudu. Kalau kalian baca Quran, pas tamu jokato sajadah atau yasjudu di dalam Al-Quran itu, maka kata Rasulullah, sujudlah. Inna syaitana yabghi, karena setan itu pasti menangis. Tunjukkan upet di tempat cilako lah, ambo dulu disuruh bana, ya Allah sujud, ambo tak namo sujud. Iko cucu Adam membaca surat, membaca Quran, ada kata sajadah, langsung sujudnya, tapi tangi iblis itu. Itu makanya arah hati zikir, arah bawah sujud, iblis tidak bisa masuk. Tapi kalau sampai arah kau pasti awak dikajar karena dia sampai arah itu. Jadi obat pikun yang pertama zikir. Jadi kalaupun Allah takdirkan kita berumur panjang nanti Bapak, mudah-mudahan kita tidak kena pikun selama kita berzikir dan baca Al-Quran. Enggak pasang target atau baca Quran itu. Insyaallah. Karena selalu orang yang baca Quran itu dilindungi Allah dari penyakit Betul. Nih. Yang kedua, ubahnya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kata Rasulullah, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar. An-naru tuftanuna minal ma'i. Idza ghadabta falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari setan. Jadi kalau ada orang yang marah berang-berang sampai merapu-rapu itu Pak, itu jangan dilawan, jadi jauh itu nak injul itu. Ya, itulah bahasa setan itu. Karena marah itu dari setan, jadi kalau ada orang merapu jadi lawan. Diam saja dulu untuk sholat. Karena orang yang berwudu akan digaduh oleh setan.
Dan orang yang bodoh kalau akan mimpi buruk. Karena kata Rasulullah, mimpi yang baik itu dari Allah, tapi kalau mimpi buruk itu dari Syaitan. Jadi kalau bodoh kalau kece Nabi, semua malaikat yang ada di sekitar kita akan mendoakan dan memintakan ampun bagi kita yang lalu dalam keadaan bodoh. Doa itu diulang-ulang oleh malaikat sampai di kawah tajaku. Sepanjang malam itu didoa. Afa minta milailatika minta alam fitrah. Kalau kau dalam keadaan bodoh lalu tadi manika, kita ini manika awal fitrah. Dari lutut ke bawah siram. Sudah itu dari pinggang ke bawah siram. Sudah itu dari dadu ke bawah. Kemudian dari bahu boleh siram dari bahu ke bawah, lah dibasahkan bahu ke bawah, tunggu 10 detik. Itu ibu bapak akan merasukan kerasuh atau hawa keluar dari bulu. Cuma hawa di bulu itu. Coba lah subuh. Nah begitulah hilang hawa di kayu bulu baru ibu basahkan ke bahu. Insyaallah nak kata mau nak sakit. Jadi kalau ibu bapak langsung buka siram ke balu, mata tahan hawa itu dalam badan. Nah kalau lama-lama kita sakit badan. Itu tata cara mandi itu diajar Nabi. Ini dari bawah dulu, jadi kan kalau angin itu kateh beda nampak dari bawah kan, maka siram dari bawah dulu supaya hawa di kaki itu naik kateh, dari lutut ke bawah naik dulu kateh, dari pinggang ke bawah naik kateh, terakhir dari bahu ke bawah itu langsung ke mau ke bulu-bulu, terasa hawa itu mau ke situ, agak 10 detik 15 detik, lah tanam sudah ada mau oleh siram ke bawah, insyaallah. Makanya kata Allah, ketika awak lalu, setan buang kotoran di badan awak. Maka kalau ingin kotoran setan tadi hilang, mandilah setiap bangun tidur. Lalu malam atau lalu siang, ibu bapak mandilah tadi. Jago lalu jam 3 itu sebelum berangkat ke masjid sholat asar, mandilah jago lalu. Akan beda rasa badan mandi dengan hanya wudhu. Kalau wudhu saya berangkat ke masjid asar itu sepanjang jalan wudhu itu kadang-kadang. Nah sholat kita terasa dari kuku. Tapi kalau ibu bapak mandi sebelum asar itu baru ke masjid, insya Allah badan segar tidak akan mengantuk dalam sholat. Itulah kata Allah. Jadi orang yang rajin mandi, insya Allah akan jadi kuku. Tapi kalau lama-lama mandi itu lah teman-teman lah tua-tua kok malah mandi itu lah teman-teman. Ini yang tak kayak ini tidur sini bapak. Anak ketek, orang gaib, pikun, itu orang gilo. Tetapi ini orang gilo itu maka kalau diajak mandi dia lari. Terus makanya kalau ada orang gilo yang mau ngamuk, itu baiknya kalau di habisaan itu kalau bapak saya lihat, itu kalau ada orang gilo di rumah sakit itu ngamuknya mandi aja sih bapak. Kalau tidak bisa diangketnya, ditunggu pada dalam ruangan khusus, dikunci itu ditembak aja di selang itu. Nah kalau lah dingin ya kan kucut saja deh, karena setannya lah baik. Karena orang gila itu kan bahasanya majnun. Majnun itu artinya di bawah kendali jin. Nah jin itu dari api, maka mandiannya dari itu. Maka lebihnya orang-orang gila mengamuk itu dia biasaannya itu mandiannya malah mandi kalau kucutnya banyak makan dia tidak melawan. Sama kayak orang yang kesurupan kalau dia langsung di ruqyah itu pasti melawat dia menggeletak ya. Tapi coba lah mandinya dulu. Itu artinya nak saja. Di ruqyah mana? Tapi kalau sudah mengamuk di ruqyah, barape macamnya bantingnya itu. Kalau setannya sudah kuat pak. Nah tapi kalau jadi mandian dulu pak, aman gitu. Jadi memang setan itu takut jahil, makanya rajin baudu, rajin mandi. Kalau laku anak ketek nak teka kancak itu, bangun tidur terus, tidak lupa. Sorry potensial, memang itu aja gitu pak. Memang itu sunnah. Itu perintah Allah setiap bangun tidur itu mandi. Memang itu loh ini mana ada loh. Makanya bapak kalau tahajud dengan bau saja tak mandi itu kan kantuk tuh. Maka kuat dia bukan sepanjang sholat itu. Tapi kalau ibu bapak mandi, coba lah Eko mulai subuh itu jam 4 itu jago mandi dulu. Insya Allah sampai subuh masuk, selesai pun sampai suruh ibu bapak akan mengatur.
Walaupun tak pakai sabun mandi dan salah, yang penting basahan badan. Nah, cuma caranya diajarkan Nabi dari bawah dulu suatu kate sampai di bahu, diamkan dulu kat 10 menit, 10 detik, 15 detik, hasilkan hawanya keluar dari mulut, begitulah habis rasanya bersihkan. Insya Allah. Jadi mandi yang kampek, tugas pikun yang kampek kata Allah dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 200. Kata Allah, apabila engkau diganggu oleh setan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah. Lalu ada ubah yang lain dari Allah. Kenapa setiap kita diganggu oleh setan kita harus berlindung kepada Allah? Pertama, iblis itu sudah ada jauh sebelum Nabi Adam ada. Iblis itu kalau kita baca riwayatnya, diciptakan Allah pertama kali itu diletakkan di langit pertama, disuruh beribadah 1000 tahun, berhasil. Naik ke langit kedua 1000 tahun lagi beribadah, berhasil. Naik ke langit ketiga 1000 tahun. Maka itu dari bawah sampai 1005, 1006, 1000 sampai langit ke-7 1000 tahun. Di beribadahnya saja ke Allah 7000 tahun. Jadi kalau dibandingkan ketaatan iblis dibandingkan awak kalah jauh kalah. Kemudian Allah pindahkan ke Baitul Ma'mur, di tempatnya para malaikat beribadah, di situ ada Ka'bah. Kata Allah, iblis engkau mulai hari ini bergabung di Baitul Ma'mur bersama malaikat. Gabung tuh malaikat dengan iblis beribadah. Ternyata lah dicari sekian ribu tahun di bawah, ternyata ibadah iblis jauh lebih hebat daripada malaikat. Kata Allah, mulai hari ini iblis engkau menjadi pemimpin para malaikat untuk beribadah di sini. Nah, ketika Allah tetapkan iblis sebagai pemimpin, bahwa aroma omih tercium dari Allah. Iblis mengatakan siap. Langsung nampak aura omihnya muncul itu. Dan Allah ingin buktikan agar semua makhluk di surga itu tahu kalau iblis itu memiliki rasa sombong, diciptakanlah manusia dari jenis yang berbeda. Insya Allah ya kau berdua pak, pice, cahyo, cek kan akur kau, lakur ini. Kini kalau ditambah cile makhluk pembawa, tapi jenisnya berbeda dari tanah. Iblis sebagai pemimpin langsung ditunjukkan itikadnya sebagai pemimpin. Boleh saja ya Allah, tapi harus lulus tes. Kalau tidak lulus tes tidak bisa.